Pernah kebayang nggak? Ada orang biasa yang kerja sebagai petani, kelihatannya dia itu diam-diam aja, hidup di desa yang tenang, tapi tiba-tiba nyerang tetangga satu kampung. Dia bukan maling, bukan juga pembunuh bayaran, tapi tetangga sendiri yang bernama Wirjo atau lengkapnya Suwirjo. Di tahun 1987, dia bikin sejarah hitam di Banyuwangi yang sampai sekarang masih dikenang dengan merinding. Tragedi berdarah yang disebut-sebut sebagai pembantaian terbesar yang dilakukan oleh satu orang dalam sehari di Indonesia. Kenalin dulu guys, ini Wirjo atau lengkapnya Suwirjo yang lahir sekitar tahun 1945 di desa Banjarsari di Banyuwangi. Pekerjaan sehari-harinya adalah petani. Gak ada yang mencurigakan dari penampilannya. Tapi kata tetangga, dia itu orangnya pemarah, sering mabuk, sering judi, dan doyan mukulin istri. Konflik rumah tangga tentu banyak, masalah warisan juga ada. Tapi gak ada yang nyangka dia bakal ngamuk total bawa celurit keliling desa. Pada pagi hari 15 April 1987, suasana di desa masih aman-aman aja guys. Anak-anak masih main, mama memasak, dan bapak-bapak pergi ke sawah. Tapi tiba-tiba Wirjo keluar dari rumah bawa celurit dan parang. Dia langsung nyerang anak angkatnya yang masih kecil dan temannya yang bernama Arbaiyah yang berusia 4 tahun. Arbaiyah kena tebasan di leher dan tewas di tempat. Terus dia masuk ke rumah tetangga yang bernama Maskur dan istrinya Mursiah. Maskur itu berusia 80 tahun guys, jadi udah ya agak renta gitu. Jadi dia gak bisa ngapa-ngapain waktu istrinya dibacok sama si Wirjo. Dan ya Maskur juga ikutan dibacok, keduanya gak selamat guys. Dari situ Wirjo mulai keliling desa. Siapapun yang lewat, mau petani, pelajar, nenek-nenek, semuanya dia tebas guys. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, 32 orang diserang. 20 orang tewas di tempat, 2 meninggal di rumah sakit, dan sisanya mengalami luka berat. Karena hal ini warga menjadi panik guys. Sekolah diliburkan, semua rumah dikunci. Orang-orang pun mengadakan jaga malam dengan membawa senjata bambu runcing. Karena katanya si Wirjo ini punya ilmu kebal guys. Ada juga yang percaya dia ini kesurupan atau lagi ngalamin ritual yang gagal. Tahun 1987 kan ya lumayan kenceng guys kepercayaan kepada hal-hal mistis kayak gini. Ya sekarang juga di tahun 2025 masih banyak sih guys orang-orang yang percaya dukun ya. Terus setelah mendapatkan laporan, polisi dan tentara pun langsung turun tangan. Bahkan ada anjing pelacak dari TNI yang ikut nyari Wirjo. Tapi dia sempat ngilang semalaman guys, sampai akhirnya besok paginya diketemukan. Tapi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dia menggantung dirinya sendiri di pohon di pinggir sungai Siwuran. Kita semua pasti bertanya-tanya guys, kenapa sih dia ngelakuin ini? Menyerang orang-orang yang tidak berdosa sampai mereka itu kehilangan nyawa. Ternyata guys, ada beberapa teori kenapa dia melakukan hal ini. Yang pertama ada yang menyebutnya karena gila guys. Yang kedua ada yang menyebut karena masalah keluarga dan warisan. Lalu yang ketiga ada yang menyebut karena kesurupan. Dan yang keempat katanya dia itu ngelakuin ritual puasa 40 hari dan nyambung ke dunia lain. Tapi hasil dari penyelidikan menyatakan kalau dia itu mengalami gangguan jiwa dan tekanan hidup. Ya mental illness guys dan stigma sosial yang masih jadi misteri waktu itu. Tragedi ini disebut sebagai salah satu pembunuhan massal terbanyak yang dilakukan oleh satu orang dalam sejarah Indonesia. Dan bahkan sekarang warga Banyuwangi itu masih ingat betul peristiwa itu. Desanya jadi dikenal dengan peristiwa tragedi Wirjo Banjarsari. Ada yang bilang lokasi jasadnya sekarang angker dan tiap bulan April suasana desa mulai horor. Dari sini kita bisa belajar satu hal guys. Orang biasa pun bisa berubah jadi monster kalau mental dan hidupnya nggak sehat. Dan yang serem kadang monster itu tinggalnya cuma satu pagar dari rumah kita. Dan satu lagi guys, jangan percaya tetangga yang doyan ngasah celurit tiap pagi. Oke guys, itu tadi cerita singkat dari tragedi Wirjo Banjarsari. Kalau kamu punya cerita seram atau sejarah kelam dari desamu, coba tulis di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa buat like biar aku semangat dan share ke teman kamu yang suka cerita-cerita aneh. Dan jangan lupa buat di subscribe juga buat dapetin cerita-cerita lainnya. Gua Yoparina pamit dulu. See you on my next video.